trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever, Lord, there is none like you. Lord, there is none like you. When my world is shaking and the storm is breaking, I lift my hands to you. I lift my hands to you. Your faithfulness casts away my fears. For God, you are my strong foundation. No one can stand and have my peace. For God, your grace is everlasting. Cut you up beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. Oh, there is none like you. I'll sing forever. I'll sing forever. Hallelujah. Hallelujah. I'll sing forever. I'll sing forever. Hallelujah. Hallelujah. I'll sing forever. I'll sing forever. Hallelujah. I'll sing forever. I sing forever. Hallelujah. Hallelujah. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah secara online. Sekali lagi pada minggu ini kita mau bersuka cita sebab Dia Allah yang layak untuk kita tinggikan. Perbuatannya besar bagi setiap kita. Mari yang percaya kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Mari dengan segenap hati bersama-sama kita katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari dengan segenap hati bersama-sama kita katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Bersama-sama kita angkat tangan kita bagi Tuhan, naikkan pujian dengan segenap hati katakan, tiada yang seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari dengan segenap hati sama-sama katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
nama Tuhan bersama-sama kita mau katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan bersuka cita bagi Allah kita. Hari ini kita mau bangkit nyatakan kemenangan Allah kita. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama-sama salukan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Sama-sama katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama-sama salukan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Yang sekali lagi katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Tuhan. Katakan Dia Raja, Dialah Raja. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Sekali berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Raja segala raja, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Mari bertepuk tangan lebih lagi untuk Raja kita. Setiap hamba yang percaya katakan, Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau periksa hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari lagi bertepuk tangan untuk Raja kita. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Katakan bila Allah ada bersamaku. Katakan bila Allah
Tuhanku, siapa cahirawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Engkau yang memberi setiap kami kemenangan. Ku bersorak meraya, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman di dalam Yesus Tuhan kami. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. 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 Yesus Kristus namanya. Tepuk tangan yang terbaik buat Raja kita. Haleluya. Yang masih semangat memuji nama Tuhan, mari bersama-sama sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya! Semuanya bersorak-sorai bagi Allah kita. Mari datang ke hadapan Tuhan, bawa pujianmu, bawa penyembahanmu bagi Allah kita. Haleluya! Mari gereja Tuhan sama-sama kita katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jalan raya, pencipta alam semesta. Katakan pemilik kehidupan. Memiliki kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Bersama-sama kita angkat tangan, kita katakan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama serukan. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Dengan senang hati kita katakan. Great is our God. Sungguh luar biasa Kau Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas. Haleluya. Katakan pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Angkat tanganmu, sama-sama kita katakan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan. Puji saat dinyatakan. Haleluya. Great is our God. Mari semuanya bertepuk tangan di atas kepala bagi Allah kita semuanya. Mari dengan senang hati katakan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Dengan senang hati sama-sama katakan. Great is our God. Great is our God. Haleluya. Mari siapkan hati kita bersama-sama. Kita akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita.
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika sekali lagi kami boleh menghadap Engkau, karena kami percaya Engkau hanya sejauh doa, apapun yang kami utarakan, Engkau mendengar, dan kami percaya Engkau peduli. Terima kasih Bapa, jika selama lebih dari setengah tahun Indonesia dilanda oleh pandemi COVID-19 ini, dan tingkat penularan, tingkat penyebaran masih tinggi. Tetapi kami percaya Tuhan, dengan protokol kesehatan yang kami lakukan, usaha pemerintah yang terus-menerus, dan vaksin yang sedang terus diuji klinis, biarlah itu boleh mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan harapan bagi setiap kami, bahwa akhirnya pandemi ini akan berlalu, dan kami bisa melalui kehidupan kami dengan normal kembali. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu. Biarlah apapun yang menjadi tugas kami, pekerjaan kami, Engkau tetap campur tangan, Engkau tetap beserta kami, memberi kami kekuatan, memberi kami penghiburan, dan memberi kami harapan yang pasti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Yakinan percaya bahwa kita memiliki Bapa yang setia, yang selalu menuntun setiap langkah kehidupan kita. Ada dalam setiap kehidupan kami. Ada bagiku. Mari dengan iman percaya menyatakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Ku nyanyi haleluya,
Shalom, kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan kepada gereja untuk satu kesempatan kita bisa bertemu Tuhan dan berbicara sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Dan salam hormat kalau ada beberapa teman sejawat yang hadir, ya, yang ikut mengikuti pelajaran ini tentang kesehatan di dalam Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Aku bersyukur kepada Tuhan, aku bersyukur kepada Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk satu kesempatan, untuk satu urapan, satu perkenan kami boleh berbicara tentang kesehatan. Karena kami percaya kesehatan dan kesembuhan itu dari Tuhan. Dan Kau akan menyingkapkan, kata Yeremia. Karena itu kami hari ini ingin belajar tentang singkapan-singkapan ini. Karena kami sudah disembuhkan, maka kami mau belajar untuk mengerjakan kesembuhan yang Tuhan beri. Terima kasih layakkanlah hamba ini dan urapi yang mendengar. Biarlah yang kita bicarakan itu hanya dari Tuhan. Yang siap diberkati dan disembuhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Saudara, 40 menit ke depan ini kita akan belajar sesuatu tentang hal menarik bukan untuk mencapai. Karena setelah mendapatkan kita harus mengerjakannya. Saya ulangi lagi. Orang bijaksana itu adalah ketika dia sudah mendapatkan sesuatu, dia bisa menikmatinya, dia bisa mengelolanya dan mengembangkannya, bahkan dia bisa mengajarkan ke orang lain. Yeremia 33:6 mengatakan begini, kesehatan dan kesembuhan itu dari Tuhan. Ya, kesehatan dan kesembuhan itu dari Tuhan. Jadi kalau kita ngomong soal kesehatan dan kesembuhan, itu harus izin Tuhan. Tidak ada perbuatan baik yang bisa menyelamatkan saudara. Ya, seri pertama kemarin kita sudah belajar What does the Bible say about COVID-19? Dan ini seri pelengkapnya Faith and Wisdom in New Normal. Jadi di masa-masa new normal ini kita akan bahas tentang iman dan hikmat. Iman dan hikmat. Karena seringkali kita kesulitan ya sebagai orang Kristen, itu kesulitan. Kapan kita menggunakan iman, kapan kita punya hikmat. Nanti Anda bisa baca sendiri, Yesus dikatakan waktu remaja itu bertambah tumbuh, tambah tinggi, tambah kuat, dan penuh hikmat. Jadi Yesus kita adalah Yesus yang penuh hikmat. Kita akan bahas ya tentang iman, hikmat, dan new normal. Kalau kita lihat Ibrani, jelas-jelas dikatakan iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sudah tahu itu ya. Jadi saudara mengharapkan sesuatu itu iman. Saudara, iman itu mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Contoh, kalau sebelahmu ada yang sakit COVID, Anda bilang, dalam nama Yesus, walaupun 1000 rebah sebelah sisiku kena COVID, aku tidak. Itu iman. Ya. Tanpa iman, Ibrani 11 juga mengatakan tidak ada orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi memang harus pakai iman, baru engkau berkenan kepada Tuhan. Namun karena kami memiliki roh yang sama, iman yang sama, aku percaya dan aku berkata-kata, karena itu juga aku percaya dan berkata-kata, itu 2 Korintus 4. Ya. Saudara saya kasih tahu, waktu Tuhan lihat gelap penciptaan hari pertama, dia tidak bilang gini, waduh gelap, enggak. Dia bilang apa saudara? Dia bilang, jadilah terang, dan terang itu jadi. Jadi iman itu mengatakan sesuatu yang ingin dilihat, bukan yang terlihat. Iman itu mengatakan yang ingin didengar, bukan yang terdengar. Kalau engkau mendengar ada 1000 rebah sebelah sisimu oleh COVID-19, engkau berkata, walaupun 1000 rebah sebelah sisiku, itu tidak menghampiri aku. Kalau kau dengar 10.000 sebelah kananmu rebah karena COVID, kau bilang, walaupun 10.000 sebelah kananku, itu tidak mendukung aku. Beri tepuk tangan kepada Tuhan dulu, itulah iman. Belum terjadi, tapi pasti terjadi. Karena apa? Yesus menjadikan iman kita. Oke ya, itu yang penting soal iman. Nah, sekarang ngomong soal hikmat. Hikmat ini harus dibahas ya supaya saudara ngerti. Hikmat. Hubungannya iman sama perbuatan dulu, hikmat dulu. Karena banyak orang berkata, Pak saya udah berusaha kok tidak jadi. Karena perbuatanmu tidak didasarkan oleh hikmat. 1 Korintus 2 itu mengatakan begini ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia. Jadi ada beberapa memang iman kita yang tergantung oleh perbuatan-perbuatan kita.
tetapi kepada kekuatan Allah. Jadi ingat, hikmat Allah itulah yang mendasari perbuatan sehingga iman kita diperhitungkan. Saya ulangi lagi. Karena banyak orang berusaha, tapi tidak pakai hikmatnya Allah, pakai hikmat manusia, sehingga gagal. Ya. Nah sekarang kita akan ngomong dulu, Pak, sebenarnya kita ini pakainya iman atau hikmat sih Pak? Kalau Anda baca di 2 Timotius 3:15, saya harapkan Anda buka, ini penting sekali. 2 Timotius 3 ayat 15. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, Alkitab, firman Tuhan, yang dapat memberi hikmat, katakan hikmat, kepadamu dan menuntun engkau keselamatan oleh iman, katakan iman kepada Yesus Kristus. Dari sini saudara bisa lihat, saudara punya 2, hikmat menuntun keselamatan oleh iman. Jadi hikmatnya itu nuntun, tapi dijadikan berhasil oleh namanya Yesus, oleh iman itu. Jadi saudara nggak bisa lepaskan iman pakai hikmat, saudara nggak bisa pakai hikmat melepaskan iman. Tadi sudah dibahas dari awal apa? Tanpa iman orang nggak berkenan sama Tuhan. Tapi masalahnya banyak orang diselamatkan nggak bisa mengerjakan keselamatannya. Kenapa? Karena nggak berhikmat. Karena itu Tuhan kasih 2. Nah kalau kita belajar sekarang hubungannya apa? Yaitu tadi. Sumbernya oleh Kristus Yesus. Kristus Yesus itu siapa sih? Firman yang jadi manusia. Jadi imanmu harus berdasarkan Yesus. Hikmatmu berdasarkan firman Yesus. Jadi harus tahu ya, firman itu menghasilkan 2. Tadi loh, kita tahu dari kecil tentang kitab suci, memberi kita hikmat dan iman. Nah kalau nggak percaya kita akan jelaskan satu-satu ya. Jadi firman Tuhan itu saudara, firman Tuhan itu, hikmat dan firman Tuhan agak berbedanya di sini. Pendengaran akan firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Roma 10 ayat 17, kita baca aja ya supaya saudara tahu. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman Yesus loh. Firman yang jadi manusia namanya Yesus. Tadi dikatakan apa? Dari kecil kamu sudah dapat hikmat dan iman oleh Yesus Kristus. Jadi imanmu harus dari Yesus, perbuatanmu harus dari Yesus. Nah ini saya akan tunjukkan ayatnya ya. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Lagi biar Anda puas ya. Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hikmat itu nuntun saudara. Jadi kalau saudara ngerti, bingung nih saudara ya, mau makan apa ya biar imunitasku naik? Pakai firman. Ya nanti akan saya jelaskan prakteknya ya. Nah sekarang begini, bedanya cara kerjanya hikmat dan iman. Iman itu untuk mendapatkan sesuatu, saya ulangi lagi. Iman itu untuk merubah sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu. Jadi COVID-19 itu tidak kena sama saudara, itu butuh iman, bukan butuh hikmat. Di rumah sakit banyak yang pakai double-double, kena. Di rumah tertutup, kena. Hikmat gak cukup, yang pertama harus pakai iman, tidak kena dalam nama Yesus. Yang setuju katakan amin. Tadi loh, percaya dan berkata-kata. Berkata-kata yang ingin terjadi, bukan yang terjadi. Yang dilihat kena. Kamu harus berkata-kata yang ingin dilihat, tidak kena. Gitu. Anakmu demam. Kamu ingin tidak demam, kau harus berkata-kata dalam nama Yesus, demamnya hilang. Nanti kalau Anda ikuti seri pertama, Anda akan terkejut. Demam-demam tidak tahan sama Yesus. Itu ya, what does the Bible say about COVID? Iman itu mendapatkan sesuatu, iman itu merubah sesuatu. Yang tidak ada jadi ada. Pertanyaannya satu, setelah dapat itu, engkau harus mengelolanya. Engkau harus memeliharanya. Paulus bilang mengerjakan keselamatan. Itu pakai hikmat.
Nah, hikmat ini cara kerjanya lucu, bukan mendapatkan sesuatu loh ya. Ingat ya, tidak ada hikmat pengajaran yang mendapatkan sesuatu. Iman mendapatkan keselamatan itu, kesembuhan itu. Tapi hikmat merubah cara berpikir. Hikmat merubah cara berpikir. Hikmat merubah kebiasaan hidupmu. Nanti kalau saudara baca ini paling penting dibaca dulu aja deh. 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18. Saya ulangi lagi, 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu. Katakan cara hidupmu. Yang sia-sia yang kamu warisi dari keluargamu, nenek moyangmu. Oke, sekarang lihat saya. Hikmat dari Tuhan merubah cara hidupmu. Iman kepada Yesus memutuskan kutuknya. Jadi gini, kalau mamamu salah makan, suka minum manis malam hari, kena diabetes. Anaknya juga suka minum manis malam hari, anaknya diabetes. Hikmat tidak bisa merubah. Banyak orang berubah hidup tetap kena ada penyakit turunan. Kecuali kau punya darah Yesus, katakan darah Yesus. Dia akan memutuskan kutuk itu. Dan setelah diputuskan kutuk itu, ingat saudara, kau ditebus dari cara hidupmu. Kau punya hikmat untuk menuntun keselamatan. Tadi ingat 1 Timotius tadi? 2 Timotius 3:15 tadi? Kau punya hikmat untuk menuntun kamu. Memutuskan kutuk sama iman, dibenarkan dalam Yesus, tidak ada kutuk-kutuk lagi, tidak ada penyakit keturunan lagi dalam nama Yesus. Yang setuju katakan amin. Tapi kau punya hikmat untuk merubah cara berpikirmu. Tidak seperti nenek moyangmu. Tidak seperti keturunan atasmu. Sehingga kau benar-benar diputuskan. Kenapa? Karena darah Yesus dan hikmat itu mengerjakannya. Oke, saya harapkan saudara ngerti. Saya akan kasih ilustrasi aja ya. Sebelum saya kasih ilustrasi yang hebat ini menurut saya ya. Saya kasih cerita aja sekolah minggu ya. Dulu itu ya, saya pernah mikir waktu sekolah minggu ada cerita Yesus itu loh ya. Saudara tahu ya, Yesus mau dibunuh Herodes waktu kecil ya, di bawah 2 tahun, ingat ya. Itu saya mikir begini waktu saya kecil saudara, sekolah minggu saya mikir gini. Tuhan itu ya, kenapa sih bisa belah Laut Merah kok enggak bisa bunuh Herodes saja? Kan beres saudara, Herodes dibunuh, bes, selesai. Tapi Tuhan kasih kita 2. Waktu iman kita mau diselamatkan, waktu Yusuf, Maria dan Yesus mau diselamatkan pakai imannya, dia pakai hikmat. Apakah itu? Ayo saya jelaskan. Hikmat itu menuntun. Nanti kalau Anda belajar di hikmat Anda terkejut ya. Amsal bilang janganlah meninggalkan hikmat, maka engkau akan dipeliharalah. Amsal 4 ya. Pengkhotbah, jika besi menjadi tumpul tidak bisa diasah, maka orang harus ngoyo, orang Surabaya, mengeluarkan tenaga. Tapi yang penting adalah hikmat. Hikmat itu apa sih? Menimbang perkara. Kata Salomo, yang baik yang mana, yang buruk yang mana, yang jahat mana, yang baik mana. Nah, akhirnya apa? Tuhan ngirim Gabriel datang sama Yusuf lewat mimpi. Cerita apa coba saudara tahu? Hei, bawa anakmu pergi ke Mesir. Anda baca ceritanya selamat enggak? Selamat. Jadi saudara, Tuhan kadang-kala pakai cara yang lain-lain. Enggak harus membunuh Herodes, pakai hikmat. Kalau memang pindah tempat menyelamatkan kamu, kenapa kamu enggak pindah tempat? Karena Gabriel disuruh Tuhan untuk ngajarin Yusuf berhikmat. Bukan nekat, enggak apa-apa punya Yesus tinggal di sini. Nanti kan Herodes matanya dibutakan. Wah itu kan ngawur saudara. Kalau kamu nonton sama sebelahmu siapa, katakan sebelahmu. Jangan ngawur, pakai hikmat. Sudah tahu di luar banyak COVID-19. Ke gereja, tetap ke gereja. Tapi selesai pulang. Ke mall. Ya, saya olahraga fitness saudara. Masa-masa gini, saya pakai masker. Saya olahraga, selesai pulang. Itu hikmat. Cerita tadi menunjukkan bahwa hikmat menuntun Yusuf dan sekeluarganya selamat. Tuhan yang menyelamatkan Nuh dengan iman. Nanti Anda baca sendiri di Ibrani 11. Karena iman, Nuh diselamatkan. Anda pikir Nuh diem? Enggak, ada hikmat. Tuhan kasih hikmat. Bikin perahu, segini ukurannya,
Kenapa Tuhan tunjukkan ukurannya? Karena Tuhan yang menciptakan badai. Tuhan yang tahu seberapa besar perahunya ini harus kuat. Hari ini saudara akan belajar hikmat. Seberapa besar imunitas yang Anda harus bangun untuk melawan COVID-19 ini. Yang setuju katakan amin. Oke ya saudara, saya agak berputar-putar sedikit supaya saudara paham. Hikmat diperlukan, tapi hikmat yang dari Tuhan. Karena pencipta itu tahu seberapa besar imunitas yang sekarang harus ditentukan oleh saudara. Oke, saya harapkan saudara ngerti ya. Tapi ngomong-ngomong dulu sebelum saya jelaskan soal ilmunya. Saudara harus belajar firman Tuhan tentang, nanti Anda baca sendiri Raja-Raja ya. Hati yang paham menimbang perkara, hikmat itu dua ya kata Salomo. Hati yang paham menimbang perkara. Jadi hikmat itu menimbang perkara, nanti ditimbang-timbang ya. Jeruk isinya vitamin C, usus, jeroan, babat, itu kolesterol. Ditimbang. Yang baik yang mana? Yang kedua, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Tadi baca sendiri ya, 1 Raja-Raja. Membedakan yang baik dan yang jahat. Jeruk itu bagus untuk imunitas, baik. Minum manis malam hari bikin imunitas turun, jangan. Jadi menimbang perkara. Yang kedua apa? Membedakan yang baik dan yang buruk. Ya, oke ya. Itu yang harus Anda saudara dengerin. Nah, sekarang saya kasih contoh aplikasinya supaya Saudara di luar ada matahari. Kalau saudara lihat pagi siang ya. Mau enggak mau ada matahari. Berlaku untuk siapapun. Ketika saudara masuk dalam ruangan gelap, enggak ada pintu, enggak ada jendela, maka kelihatan gelap. Nah, sekarang saya jelaskan saudara. Ketika Anda masuk ruangan kelihatan gelap, bukan berarti matahari tidak ada. Saya ulangi lagi. Waktu Anda di luar lihat matahari, Anda masuk ruangan tidak terlihat matahari, gelap. Bukan berarti matahari tidak ada. Ngerti ya saudara ya? Karena waktu, karena tempat, Anda masuk ruangan dan tidak terlihat matahari. Nah saudara, iman itu percaya di luar ada matahari. Saya ulangi lagi. Ketika Anda di luar ada matahari, Anda pindah ruangan di dalam tidak ada jendela, tidak kelihatan matahari, maka dibutuhkan iman untuk percaya di luar ada matahari. Imanmu tidak menciptakan matahari. Imanmu percaya ada matahari. Saya ulangi lagi. Imanmu tidak menciptakan kesembuhan. Imanmu percaya Yesus menyembuhkan. Yang mengerti katakan amin. Saya ulangi lagi. Banyak orang beriman kena. Jangan beriman sembuh. Kau harus beriman kepada Yesus Kristus. Tadi ayatnya jelas. Karena itu Anda harus ikuti. Kalau Anda nggak ikuti dari awal, ulang nanti di setel lagi. 2 Timotius 3:15. Kau punya hikmat dan iman lewat Yesus. Karena banyak orang beriman percaya kepada Tuhan. Bukan Tuhan Yesus. Orang Farisi percaya ada Tuhan, tapi nolak Yesus. Jadi ingat saudara ya, iman tidak percaya kesembuhan. Iman percaya Yesus menyembuhkan saudara. Iman tidak menciptakan matahari, tapi percaya matahari sungguh ada. Nah, sekarang iman tanpa tindakan sia-sia. Bagaimana saudara supaya imanmu itu kelihatan hidup, tidak mati? Buka jendela bukan iman, hikmat. Hikmat itu menuntun engkau melihat imanmu sempurna. Ketika kau percaya ada matahari nggak cukup, kau harus buka jendelanya. Maka imanmu sempurna. Buka jendela tidak menciptakan matahari, tetapi membuat kepercayaanmu akan matahari itu sungguh ada. Nah nanti akan saya ajarkan, pakai masker itu hikmat. Tapi butuh iman kepada Yesus Kristus membebaskan kau dari COVID-19, baru pakai hikmat. Saudara, banyak orang itu salah. Ya, banyak orang itu salah. Olahraga supaya sehat, tidak bisa. Banyak orang olahraga stroke. Saya percaya saya sehat dalam nama Yesus. Karena itu saya olahraga. Karena begini loh saudara, saudara saya kasih mobil. Saudara mau belajar bisa pakai mobilnya, saudara nggak les mobil, nggak bisa pakai mobilnya. Dapat itu bukan segalanya.
Waktu saya mendapatkan keselamatan, itu bagi saya bukan segalanya. Saya harus mengerjakan keselamatan itu. Waktu saya dapat kesembuhan, saya harus mengerjakan kesembuhan itu. Saya harapkan saudara diberkati, supaya saudara benar-benar menikmati kesembuhan itu. Karena nggak cukup percaya, harus mengerjakan kesembuhan itu. Kalau mami Anda masak nasi, percaya mamimu cinta sama saudara nggak cukup. Saudara harus buka magicom, saudara harus ngambil nasi, saudara harus mengunyahnya dan bilang terima kasih mamaku. Sambil percaya besok pasti mami masak lagi. Seperti itulah kesembuhan. Kalau hari ini kau pakai masker karena percaya Tuhan membebaskan kamu. Lalu sambil percaya lagi menjaga imanmu. Besok Tuhan yang sama akan membebaskan aku. Tuhan yang dulu membebaskan aku akan membebaskan aku sekarang. Saya harapkan saudara diberkati dengan hikmat ini. Ya, jangan bingung. Pakai iman lalu gunakan hikmat untuk menyatakan imanmu. Itu sudah dibahas. Tadi judulnya kan jelas ya, Faith and Wisdom in New Normal. Sekarang saya akan bahas new normalnya. Setelah itu baru saya ajarin pakai masker yang mana ya, cuci tangan bagaimana ya, makan buah bagaimana ya. Tapi sebelum itu saya akan jelaskan dulu tentang new normal secara alkitabiah. Ya. Secara alkitabiah tentang new normal. New normal akan saya bahas pakai 2 ayat. Banyak orang tertarik tanya sama saya, Pak, COVID-19 hilangnya kapan? Kalau kita belajar new normal secara kesehatan, new normal adalah tetap hidup normal di antara COVID-19. Jadi COVID-nya ada, kita hidup normal. Kan sebelum ini ada PSBB, kita nggak bisa keluar. Kita tetap bisa keluar, walaupun ada virusnya, itu new normal. Caranya bagaimana? Pakai protokol. Itu pengertian dunia. Alkitab sendiri menunjukkan bahwa new normal itu seperti ini. Mazmur 91 ayat 7. Tolong dibuka, Mazmur 91 ayat 7. Walaupun 1000 orang rebah di sisi kiri ya. Jadi COVID-19 ada di sebelah kiri saya, dan menunjukkan kekuatan membunuh 1000 orang. Walaupun 10.000 di sebelah kananmu, berarti dia ada di sebelah kanan, bunuh 10.000 orang. Tapi dengan iman, kita bicara begini, itu tidak menimpa aku. Yang setuju katakan amin. Saudara, waktu ada badai, Yesus datang. Badai kedua, ada Yesus datang. Dia yang menolong badai yang dulu, menolong badai yang sekarang. Jadi ada badai, pasti ada Yesus. Waktu ada badai, 12 muridnya enggak manggil Yesus. Yesus datang. Jadi inisiatif Yesus untuk menyelamatkan Anda saat badai. Oke. Kenapa sih kalau sebelah kiri ada COVID-19, bunuh 1000 kita enggak takut? Kenapa kita enggak kena? Kenapa sih kalau ada 10.000 orang mati karena COVID-19, sebelah kanan kita enggak kena? Jawabannya satu, karena di kiri itu waktu ada badai ada Yesus, waktu sebelah kiri ada COVID ada Yesus, kanan ada Yesus. Anak sekolah minggu pernah punya lagu ini, saudara ingat enggak ya? Kalau saudara umurnya 48, 49 kayak saya ke atas, saudara dengar lagu ini. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Saudara tahu? Kenapa kita nggak bisa diserang COVID-19 yang di sebelah kiri kita? Karena di sebelah kiri kita ada Yesus. Kenapa 10.000 sebelah kanan kita nggak menyerang kita? Karena di sebelah kanan kita ada Yesus. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu saudara. Itu new normal seri pertama. Seri kedua. Dulu ada namanya rhinovirus, bikin hacing. Nah itu rhinovirus. Lalu ada orang bilang sama saya begini, Pak beda Pak, sekarang ini COVID-19 Pak, Corona Pak. Nah ini akan saya ceritakan ya. Yang Corona ini bikin mati Pak. Tapi ini bocoran aja, dulu Rhino juga bikin mati saudara ya.
Nah kalau saudara pernah pilek waktu SD, berarti pilekmu sekarang ini, kalau pernah batuk waktu SD, batukmu yang sekarang ini juga sembuh, kecuali saudara merasa dulu pinter. Kalau saudara merasa dulu Tuhan yang menyelamatkan engkau dari batuk waktu SD, menyelamatkan engkau dari batuk sekarang, waktu Tuhan menyelamatkan engkau dari demam waktu balita, menyelamatkan demammu sekarang, kau akan bebas juga sekarang. Karena Tuhan Yesus enggak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Daud pernah mengatakan begini, ini paling penting ya. Anda catat baik-baik, sekarang Anda buka 1 Samuel 17 ayat 37. 1 Samuel 17 ayat 37. 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang itu, Tuhan juga akan melepaskan aku dari orang Filistin ini. Saudara, Daud pernah bilang, gak apa-apa raja, kuku-kukunya dikasih tahu, raja-raja, tenang ya. Dulu Tuhan pernah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Lalu kukunya bilang gini, beda, itu beruang, ini Goliat ini, makanannya beruang ini. Ingat tadi kata-kata saya dari awal, teman-teman saya medis bilang apa? Beda itu rhinovirus, gampang. Ini corona. Tapi sekarang kita bisa bicara seperti Daud. Tuhan yang melepaskan aku dari rhinovirus itu. Tuhan yang melepaskan aku dari corona ini. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Saudara diberkati Tuhan, itu new normal kedua. Saya harapkan saudara diberkati Tuhan. Sekarang saya akan mulai bahas di sisi sainsnya. Oke ya, waktu kita tinggal 15 menit. Kita akan cerita tentang new normal. Secara sains, tadi sudah dapat firman Tuhan, saudara sudah ngerti, yang penting iman, yang penting berkata-kata. Oh ya, ini tiba-tiba Roh Kudus suruh saya ngajar yang satunya lagi. Ditambahin sedikit firman Tuhan saudara ya, satu baris saja. Saudara, ada orang bilang gini, Pak, kalau saya enggak kena virus ya seneng sih, tapi susah kalau lihat anak kena. Nah ini penting ini. Pak kalau saya enggak kena Pak, takutnya orang tua saya kena Pak, orang tua saya tua-tua Pak. Kan katanya orang tua itu gampang kena. Nah itu bagaimana nih caranya nih. Tiba-tiba tadi Roh Kudus kasih saya sesuatu supaya diajarkan kepada saudara. Saudara pernah dengar ayat firman Tuhan ini enggak? Satu orang percaya, satu rumah diselamatkan. Yang setuju katakan amin, saya ulangi lagi. Satu orang percaya kepada Yesus, sekeluarga diselamatkan Tuhan. Maksudnya gimana? Anda ingat Nuh? Oleh iman Nuh diselamatkan. Saudara tahu yang selamat Nuh atau siapa? Ternyata anaknya selamat, menantunya selamat. Jadi kalau saudara percaya tidak kena corona, dalam nama Yesus terjadi, seisi rumahmu pun tidak bisa kena. Pak ayatnya ada enggak Pak tentang penyakit sampar, nyerang kita, enggak bisa juga isi rumah kita enggak kena semua Pak? Ada. Nah kita lihat aja ya, ini tiba-tiba Roh Kudus ngomong saudara, ini penuh urapan saudara percaya dimanapun kau, kapanpun sekarang kau sedang melihat. Mungkin maaf ya, mungkin 2 tahun berikutnya Anda lihat setelah ini jadi videonya, Anda tetap diselamatkan Tuhan. Karena Tuhan gak pernah berubah. Anda buka Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 10. Yang ayat 7 tadi tentang mengatakan kiri kananku ada enggak kena. Sekarang ayat 10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kemahmu. Nah, yang tadi ayat 7 kan kiriku ada, kanan ada, enggak kena aku. Sekarang janji Tuhan. Dia tidak menerpa kamu dan seisi rumahmu. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau ada satu orang terima Yesus, percaya keselamatan dari Yesus, menantumu pun diselamatkan Tuhan. Oke sudah ya saudara ya. Ini waktunya tinggal 12. Kita belajar new normal. Sekarang saya lihat, ini saya ngomong soal sains ya. Firman Tuhan sudah dapat, Anda sudah diberkati Tuhan. Ingat ya mulutnya sekarang, bicara yang ingin didengar, bukan yang kedengaran. Kedengaran virusnya tambah banyak, Anda harus bilang dalam nama Yesus tidak menimpa aku. Kedengar terlihat ada yang meninggal,
dalam nama Yesus aku tidak akan kena. Begitu ya, yang ingin dilihat, yang ingin didengar. Sekarang kita bahas new normal. Ini materi saya pribadi ya. Normal, N-O-R-M-A-L. N, normal, N. Saya artikan nantikan antrian selalu memakai masker dan jaga jarak. N, nantikan antrian selalu memakai masker dan jaga jarak. Yang mau saya jelaskan masker aja. Masker itu ada macam-macam ya. Nanti Anda bisa lihat di Instagram saya, masker exercise saya. Jadi saya fitness bukan pakai masker biasa, pakai masker exercise. Yang kedua, ada masker kain biasa, itu cuma 3 jam, 4 jam. Jadi kalau saudara pakai itu, Anda aktivitas lebih dari 3 jam, Anda bawa 2. Jadi misalnya saya gini pakai ya, nanti lebih dari 3 jam, saya simpan yang lama, masukin plastik, pakai yang baru. Tapi kalau masker medis yang hijau atau yang biru itu bisa bertahan 7 jam. Jadi kalau Anda kerja kantor, saya sarankan pakai masker medis atau masker kain buat 2. Itu N ya, nantikan antrian, selalu memakai masker dan jaga jarak. Jaga jarak itu penting, terutama untuk orang yang enggak satu rumah dan satu orang yang tidak dari Anda serumah. Itu hikmat ya. Olahraga, istirahat cukup dan jangan stres. O, normal, yang N nantikan antrian tadi. O, normal. O, olahraga, istirahat cukup dan jangan stres. Saudara, kalau saudara kurang istirahat, kurang tidur, imunitasmu turun. Kalau di seri pertama, saudara akan dengar saya khotbah bahwa imunitas dibentuk saat Anda tidur. Olahraga juga sudah saya bahas di yang pertama, jadi waktu olahraga imunitasmu meningkat. Dan jangan stres. Stres menurunkan imunitas. Di seri pertama saya jelaskan kalau anak-anak lagi ujian, imunitas gampang turun. Jadi sudah ya, N ya. N apa? Nantikan antrian selalu pakai masker. Lalu O, normal. O, olahraga, istirahat cukup dan jangan stres. Yang ketiga, R, normal. R. R-nya apa? Rajin cuci tangan dan mandi selesai aktivitas. Saudara, virus kita ini dari lemak, tidak bisa kasih hand sanitizer. Hand sanitizer itu hanyalah cara untuk membuat dia koma saja virusnya. Anda harus segera cari sabun, karena sabun efektif menghilangkan lemak. Saya tinggal di apartemen, saya enggak pakai kartu, apartemen saya termasuk baru sehingga pakai sidik jari. Jadi saya tetap harus mencet supaya saya masuk kamar. Nah setelah mencet, saya enggak lama-lama langsung pakai hand sanitizer. Tapi ingat itu tidak bunuh, saya harus cari wastafel untuk cuci tangan. Saya harapkan saudara mengerti. Kalau Anda keluar sama saudara, sama teman-teman, sama keluarga, naik mobil, tidak di bawah 1 jam Anda boleh tidak mandi. Tapi kalau saya habis keluar dari rumah, pasti mandi. Kenapa? Karena ya banyak virus-virus nempel-nempel. Sekarang normal, NOR, nantikan antrian, O-nya olahraga, R-nya rajin cuci tangan, M, mengkonsumsi makanan yang sehat dan minum vitamin jika diperlukan. Habis ini saya tutup dengan itu ya. Langsung A-nya normal, NORM. A-nya awasi suhu badan, L-nya L. Langsung ke rumah sakit jika timbul sesuatu. Ingat ya, normal. Ya sekarang saya bahas yang huruf keempat, M, mengkonsumsi makanan sehat. Oke, Anda sekarang lihat saya, ini penting sekali. Dalam ilmu nutrisi ada makro, ada mikro. Kenapa sih di karantina? Karena kami tidak yakin Anda ngerti ini. Makro, mikro. Makro itu apa sih? Makro itu, karena Anda bisa lihat ya di Yohanes Sunardi TV, YouTube saya tentang gizi adik kuat. Makro adalah karbohidrat, protein. Mikro, vitamin dan mineral, buah dan sayur. Makro membuat energi, makro membuat imunitas, mikro membuat bekerja. Jadi paling tidak sehari sekali saudara harus ada buah, sehari sekali harus ada sayur, harus ada karbohidrat 2 kali atau 3 kali, ada protein. Karbohidrat tidak boleh ketemu karbohidrat. Kalau nasi ketemu bakmi, imunitasmu turun. Tapi kalau nasi ketemu lauk, maka lauk membuat nasi tidak jadi diabetes, tidak jadi imunitasnya turun. Lalu ada buah yang membawa ini pergi ke imunitas. Buahnya 3, catat
merah, kuning, oranye. Saya ulang lagi, merah, kuning, oranye. 3 buah spesifik untuk membuat imunitas Anda bekerja maksimal menghasilkan antibodi. Saya ulangi lagi ya, buah merah, kuning, oranye. Pak, buah merah itu apa? Banyak lah ya, tomat, semangka ya. Pak, buah merah itu apel. Bukan, apel itu yang merah kulitnya, yang dimakan kulitnya atau isinya. Seperti saya bilang buah warna kuning, pisang. Bukan, pisang itu yang kuning kulitnya. Kan Anda makan isinya. Buah warna kuning apa Pak Yu? Belimbing. Ya, nanas. Oranye apa ya? Banyak lah ya, pepaya, kesemak dan macam-macam. Ya, intinya itu 3 buah, merah, kuning, oranye. Lalu protein, kalau Anda belajar dulu zamannya mana, selalu ada burung puyuh dalam Alkitab. Protein burung puyuh membuat mana tidak jadi gula. Lalu waktu Elia kelaparan, Tuhan kasih roti dari janda dan juga daging dari burung gagak. Itu menunjukkan dalam Alkitab pun disetujuin bahwa protein menghambat karbohidrat. Zamannya Yesus, baik ngasih makan 5.000 orang atau 7.000 orang sama. Pakai apa? 5 roti, 2 ikan. Ada roti, ada ikan. Praise the Lord ya, saya harapkan saudara mengerti. Jadi makan jangan telat sehingga saudara imunitasnya tidak turun. Yang kedua, tolong belajar makan karbohidrat secukupnya. Tambah lauk, tambah sayur. Buahnya jangan lupa ya, buah tidak boleh dimakan malam hari karena meningkatkan trigliserid dan kram. Jadi buah dimakan jam 10 atau jam 5 sore terakhir ya. Makan buah merah, kuning, oranye. Itu hikmatnya saudara, supaya saudara diberkati Tuhan. Saya harapkan saudara diberkati Tuhan dengan semua ini. Ingat, tidak ada perbuatan baik yang menyelamatkan engkau. Imanmu yang menyelamatkan dikatakan. Kau harus percaya dulu. Baru supaya imanmu enggak mati, harus ada perbuatan-perbuatan yang sumbernya hikmat yang dari Tuhan. Saya tutup dengan ilustrasi pendek. Anak saya sudah umur 17 tahun lebih, dia saatnya punya mobil, dia hanya menunjukkan satu saja, percaya papanya baik, itu cukup. Dia cium saya tinggal belikan dia mobil, yang penting dia sayang saya, percaya saya kasih. Jadi untuk mendapatkan mobil, anak saya nggak perlu repot-repot menunjukkan nilai baik ya, hanya percaya saja. Jadi untuk dapat sesuatu dari saya mobil, dia hanya butuh percaya. Percaya Papa bisa belikan? Percaya. Dia minta mobil ini, dia terkejut saya belikan mobil yang bagus. Percaya saja, saya akan merubah, membuat yang tidak pernah kamu pikir, akan kuberikan sama kamu. Nah seperti itu kurang lebih. Jadi enggak perlu pandai pinter ngisi bensin, enggak perlu. Saudara tahu enggak, banyak orang pinter ngisi bensin di pom bensin, maaf ya, enggak punya mobil. Jadi pinter ngisi itu belum tentu punya mobil. Butuh punya mobil, baru belajar isi bensin. Saudara saya kasih tahu, yang penting itu kesembuhan dan kesehatan dari Tuhan. Baru belajar makan sehat seperti tadi itu. Makan jeruk itu kalau yakin Anda sehat. Kalau Anda enggak sehat makan jeruk, percuma banyak orang makan jeruk kena kanker. Ingat ayatnya, hidup lebih penting daripada apa yang kamu makan. Saya berguru ini sama teman-teman yang di kamar mayat itu ya. Bro, kenapa teman-teman itu orang mayatnya kok nggak disuruh minum vitamin? Ya nggak bisa mati. Jadi minum vitamin kalau hidup. Di seri pertama saya jelaskan apa? Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Ada lagu juga, kemurahanmu lebih dari hidup. Jadi kalau kita hidup itu lebih penting daripada jeruk. Orang mati nggak bisa makan jeruk. Tapi karena Anda hidup, Anda harus makan jeruk. Saya ulangi lagi ya. Hikmat dikerjakan setelah Anda melalui imanmu kepada Yesus Kristus. Ayo baca lagi 2 Timotius 3:15 tadi ya. Jadi kau dapat hikmat untuk menuntun keselamatan. Menuntunnya saja oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi yang penting imanmu dulu. Kau percaya dulu disembuhkan, baru makan yang baik. Waktu makan jeruk, libatkan Yesus. Karena yang diberkati bukan jeruknya, tapi tangannya ini diberkati. Apa yang dikerjakan dibikin berhasil. Ngambil jeruk, berhasil sehat. Yang terakhir, hidup lebih penting daripada apa yang kamu pakai, kata Yesus. Anda ngerti maksud saya? Pakai masker lah, pakai baju lah,
pakai sesuatu pelindung lah. Kenapa orang mati nggak bisa pakai masker? Karena sudah mati. Hidup itu lebih penting. Tapi kalau sudah hidup, kerjakan hidupmu dengan baik. Semoga saudara diberkati Tuhan dengan hikmat ini. Bahwa apa yang kita pakai, protokol kesehatan yang kita kerjakan. Karena percaya keselamatan itu ada dalam nama Yesus. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai ya saudara. Itu Ratu Sheba cari Salomo. Orang berhikmat, ciri-cirinya satu. Wow, cara duduknya begini ya orang berhikmat ya. Loh, makanan yang dimakan Salomo itu seperti itu orang berhikmat. Dari cara makanmu, dari cara pakaimu masker, dari cara cuci tanganmu. Orang lihat, ini loh orang berhikmat. Orang yang cinta sama Tuhan itu berhikmat. Jangan jadi batu sandungan. Pakai iman, tidak mau pakai masker. Nanti imanmu tanpa tindakan sia-sia. Percaya keselamatan dalam nama Yesus. Kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, aku percaya kesembuhan, aku percaya mujizat, aku beriman kepada Yesus, aku disembuhkan. Walaupun 1000 rebah karena COVID sebelah sisiku, 10.000 rebah karena COVID sebelah kananku, itu tidak menghampiri aku, bahkan tidak menghampiri keluargaku. Karena Yesuslah perlindungku, karena dalam lembah kekelaman aku tidak pernah takut bahaya. Dalam nama Yesus aku berdoa. Kau yang mendengarkan dimanapun berada sekarang. Dalam nama Yesus kau dilindungi dari COVID-19. Dalam nama Yesus kami dibebaskan. Bahkan kolesterol kami disembuhkan. Diabetes kami disembuhkan. Kanker kami dicabut oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri kami hikmat Tuhan. Supaya kami bisa melakukan iman kami. Berkenan kepada Engkau. Terima kasih. Yang percaya disembuhkan. Dalam nama Yesus katakan amin. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Nah, saya percaya kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti berharap kita akan mengalami pemulihan, mengalami keselamatan, mengalami kehidupan yang kekal. Dan saya percaya juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengikut satu Allah, dan Allah itu adalah Allah yang benar, maka kita akan mengalami juga kebenaran. Kalau kita mengikuti Allah yang hidup, maka kita pun akan mengalami kehidupan. Kalau kita memiliki Allah atau mengikuti Allah yang sungguh-sungguh menjamin keselamatan, maka kita pasti akan selamat. Kita akan mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Saya mengundang setiap kita boleh bangkit berdiri, arahkan hatimu pada Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Bagimu Tuhan.
Setelah kita dikuatkan oleh firman Tuhan, kita mau menjadi orang-orang yang berbahagia karena tidak hanya mendengar tapi melakukan firman dengan pertolongan Roh Kudus. Mari kita akan berpisah satu dengan yang lain dan kita akan menerima doa berkat. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang menguatkan kami. Biar Roh Kudus menolong untuk kami melakukan dalam kehidupan keseharian kami. Sehingga kami boleh diberkati, kami boleh berbahagia, kami boleh berhasil, kami boleh hidup menjadi terang di tengah masa-masa yang sulit ini bagi keluarga, bagi orang-orang di sekeliling kami. Biarlah Tuhan, siapapun yang hari ini mendengar jemaat Happy Family Center maupun Tuhan orang-orang yang lain, Tuhan dimanapun mereka berada, Engkau menjangkau mereka, memberkati mereka. Mari kita mengangkat tangan kita dan mengaminkan setiap kata-kata berkat ini dengan percaya. Diberkatilah engkau hai kaum pria, diberkatilah engkau hai kaum wanita, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah gerejamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi, gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Cikenu, Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal menyertai keluargamu. Dialah Jehovah Nitsi, Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center yang Tuhan kasihi, pulanglah. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta, kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu, mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa di ibadah minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Mari sama-sama kita katakan, Allah